Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum arus cerita film The Maid 2020 yang di-request dari teman-teman di komen video saya, yaitu user Nui Irsyad. Film The Maid yang dirilis 2020 diceritakan seorang wanita bernama Joy sebagai asisten rumah tangga atau ART, digambarkan sebagai seorang yang penakut namun tetap berusaha menjalankan kewajibannya sebagai ART yang bertugas menjaga anak majikannya bernama Nid serta mengerjakan pekerjaan rumah lain. Sampai pada tahap kemudian, dia terusik dengan rasa ingin tahu tentang berbagai macam keanehan dan sosok yang menghantui rumah tersebut. Joy pun akhirnya menemukan kenyataan yang selama ini dia cari jauh sebelum dia bekerja di rumah besar itu. Berbagai rahasia yang disembunyikan oleh pasangan suami istri serta rahasia pun perlahan-lahan mulai terungkap. Balas dendam akan mewarnai film ini hingga akhir. Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film dibuka dengan pengakuan seorang wanita berada di psikiater atas pengalaman horor yang sudah dilalui. Ia bekerja sebagai ART ketika melayani majikannya bernama Uma dan Nira di rumah yang begitu megah. Hampir setiap hari makhluk-makhluk itu menghantui dirinya. ART itu selalu melihat penampakan seorang ART lain dengan sosok boneka monyet milik Nid, anak sang majikan yang selalu dibawa tidur. Boneka monyet itu seolah-olah hidup dan menyerang dirinya. Ketika ia memutuskan untuk berhenti, Uma tidak melarangnya. Dan Uma malah menanyakan kepada Nid terkait kehadiran makhluk astral yang pasalnya Nid rasakan juga. Uma menegaskan kepada Nid bahwa makhluk itu tidak ada, sehingga Nid tidak diperkenankan untuk keluar rumah sama sekali dan selalu meminum obat seperti pereda halusinasi karena kondisinya yang sering melihat makhluk astral tersebut. Cerita bergulir berkisah seorang gadis muda bernama Joy yang baru saja datang turun dari mobil. Ia akan bekerja untuk keluarga Uma dan Nira. Kepala asisten rumah tangga Ibu Wan mengingatkan Joy agar selalu menjaga sikap dan tidak ikut campur urusan pribadi tuan dan nyonya rumah. Tugas Joy di rumah megah tersebut adalah mengurus anak majikannya yaitu Nid. Ibu Wan mengatakan kembali bahwa Joy akan tinggal di pondok di ujung jalan. Joy diantar oleh bapak supir dan ia sempat menanyakan kenapa ART di rumah ini sering berganti-ganti. Akan tetapi sang supir mengalihkan pertanyaannya dengan menunjuk seragam yang harus dipakai esok pagi. Keesokan paginya, Joy memperkenalkan diri di hadapan Uma. Uma terlihat tidak menyambutnya dengan baik. Ia sama sekali tidak ingin menatap Joy. Uma menanyakan latar belakang keluarganya dan pengalaman sebagai ART. Uma berkata, kenapa kau berhenti di tempat kerja sebelumnya? Joy pun menjawab, majikan saya warga negara asing telah kembali ke negaranya. Di lain waktu, ketika Joy bertemu dengan majikan laki-laki yang tak lain merupakan suami Uma, yaitu Nira, ia pun tidak ramah dengan Joy. Hanya menyapa dan tidak mau berbasa-basi. Dalam hari pertamanya, tidak ada kesulitan berarti yang dirasakan oleh Joy. Pekerjaan Joy tak lain hanya satu, mengurusi Nid. Tidak ada yang aneh dengan Nid. Seperti anak kecil pada umumnya, Nid suka menggambar dengan krayon. Saat menemani Nid untuk tidur siang, Joy menyanyikan lagu pengiring tidur. Ia teringat akan masa kecilnya, yaitu saat tidur ia dinyanyikan oleh seorang wanita. Nid pun mulai tertidur dan Joy beranjak pergi untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Teror pun dimulai. Malam harinya, Joy semakin akrab dengan Nid yang membuatnya senang dengan meniup-niup busa sabun saat mandi. Sebagaimana kita ketahui, apa yang Joy lihat bisa dilihat oleh Nid. Joy pun membacakan dongeng untuknya. Ia kembali teringat masa kecilnya.
Meski ia beberapa kali merasakan keanehan yang terjadi di sekitar rumah, namun sifat perasaan Joy membuatnya mengabaikan nasihat Ibu Wan. Malam harinya, Joy masuk ke ruang kerja Uma dan menemukan foto-foto lama di sana. Dalam foto tersebut, Uma yang di samping sang suami terlihat berpose dengan seorang asisten rumah tangga yang belum pernah Joy temui selama ia berada di rumah itu. Belum sempat menjawab pertanyaan yang berkecambuk di kepalanya, sosok makhluk aneh dengan wajah terbakar menampakkan diri di hadapan Joy. Hantu itu mengenakan seragam biru sama seperti dirinya. Mereka berdua berlari dan menceritakan kejadian itu kepada Uma. Joy mengatakan hantu wanita yang dilihatnya mirip dengan wanita yang ada di foto ini. Uma hanya menjawab, dulu wanita itu pembantu di sini. Uma lalu menyuruh mereka semua pergi dan beristirahat. Setelah semuanya meninggalkan Uma, ia teringat kembali akan hubungan terlarangnya dengan ART Ploy. Hubungan terlarang ini terjadi karena sang suami Nirah menikah dengan Uma hanya ingin harta dan kekuasaan. Dia tidak pernah mencintai Uma. Dia lebih suka sibuk bekerja dan tidak pernah mempedulikan Uma. Di tengah kegalauannya, Ploy selalu hadir untuk Uma dan terjadilah hubungan intim. Keesokan harinya, ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang pernah terjadi di rumah itu, Joy pun memberanikan diri bertanya kepada dua pembantu yang sudah cukup lama bekerja di situ. Sayangnya, dua pembantu itu bungkam dan Ibu Wan memperingati Joy untuk tidak mencampuri urusan pribadi Tuan dan Nyonya. Mereka tak ingin bercerita banyak tentang apa yang terjadi di rumah tersebut. Tak kehabisan akal, Joy bertanya kepada supir yang juga sudah lama bekerja di situ. Supir itu pun menceritakan bahwa dulu ada seorang pembantu bernama Ploy. Bisa dibilang, Ploy merupakan pembantu tersayang kedua majikannya. Ia diperlakukan dengan baik. Menurut si supir, kedua majikan tidak pernah sebaik itu kepada dua pembantu lainnya. Ploy kerap dibelikan barang-barang mewah. Memang, kerjaan Ploy cukup bagus. Ia sangat sabar menghadapi majikannya. Ia mampu menjadi pembantu sekaligus sahabat. Maklum, di rumah itu tidak ada cinta. Hal ini lantaran pernikahan Uma dan Nirah tidak dilandasi kasih sayang melainkan bisnis semata. Jelasnya lagi, tak heran sikap Uma ke Nirah begitu dingin. Nirah sendiri sebenarnya cukup kesal dengan Uma. Kekayaan yang ia dapatkan tentu saja hasil kerja keras ayah Uma yang memang sudah kaya raya. Mertuanya itu sering ikut campur tatkala mereka memiliki permasalahan rumah tangga. Namun, pada suatu hari tiba-tiba Ploy menghilang begitu saja meninggalkan rumah itu. Sang supir dengan terengah-engah menceritakan kejadian tersebut. Cerita bergulir, Joy melihat Uma sedang memarahi Nid karena telah menggambar sang pembantu yaitu Ploy. Gambar itu diletakkan di sebuah laci lalu diambil oleh Joy. Joy sepertinya tak puas dengan cerita supir dan pembantu lamanya. Ia mencari tahu lebih tentang Ploy, sebab ia yakin hantu yang menerornya selama ini adalah Ploy. Ia mendatangi Nirah dan memberikan secari kertas yang digambar oleh Nid. Nirah kembali mengingat ke masa lalu. Ternyata Ploy mendekati dirinya, tidak hanya Uma. Terjadilah cinta segitiga di antara mereka. Hingga suatu saat, Nirah meniduri Ploy. Di sisi lain, di kamar Nid, Joy semakin yakin bahwa hantu wanita itu adalah Ploy dengan bukti-bukti yang kuat. Dan Ploy pun datang kembali. Hantu Ploy seperti memperlihatkan apa yang terjadi kepada dirinya. Dalam penglihatannya Joy melihat bahwa Ploy tengah hamil oleh Nirah. Ternyata semua itu sudah direncanakan Uma dan Nirah untuk mendapatkan keturunan dari orang lain, yaitu dari Ploy. Anak itu pun terlahir dengan sehat. Tidak sampai di situ, di sini diperlihatkan Ploy mengalami kecelakaan di kamar mandi sehingga membuat kepalanya terbentur bersimbah darah. Dan dibiarkan sekarat di kamar mandi oleh Uma. Saat akan dikuburkan di belakang rumah, Uma, Nirah, supir dan kedua pembantunya, ternyata Ploy belum meninggal. Ploy masih bernapas dalam balutan plastik dan disaksikan oleh Nirah. Tetapi mereka tetap membiarkan Ploy dikubur hidup-hidup. Arwahnya menjadi tidak tenang dan selalu mengganggu pelayan baru yang menjaga anaknya yaitu Nid. Akhirnya, misteri terkuak bahwa hantu Ploy adalah kakak kandung Joy. Joy pun bernyanyi sambil menangis setelah mendapatkan penglihatan dengan diiringi oleh Ploy.
Keesokan harinya, Joy datang ke psikiater. Ia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dengan keadaan mentalnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ternyata, Joy mengelabui sang psikiater kenyataan yang sebenarnya di masa lalu ia membunuh majikan terdahulu yang ia sebut majikan orang asing. Sang majikan bukan kembali ke negaranya seperti yang ia ceritakan, melainkan dibunuh oleh Joy saat hendak akan memperkosa dirinya. Di malam hari, Uma dan Nirah menggelar pesta ulang tahun Uma di rumah megahnya dengan mengundang beberapa kerabat terdekat dengan tema baju putih. Di sisi lain, Joy yang sedang melancarkan aksinya untuk balas dendam, korban pertama adalah sang supir. Ia sedang berada di mobil dengan supir. Joy memancing tentang kematian Ploy. Sang supir kaget dan asmanya mulai kambuh. Joy pun memberikan obat asma dan tanpa ragu membungkus kepalanya dengan plastik sampai supir itu tewas kehabisan napas. Korban kedua dan ketiga adalah Ibu Wan dan sang pembantu satunya lagi. Ibu Wan menemukan supir tewas. Saat berbalik, Joy menyuntik mati Ibu Wan. Begitupun dengan pembantu yang satunya. Joy bergegas ke kamar mandi membersihkan darah yang muncrat ke muka. Di dalam pesta, Joy membagikan minuman pada tamu yang sudah ia campur dengan racun. Tak lama, satu persatu tamu mulai tumbang. Dengan sadis, Joy membantai semua tamu tanpa tersisa. Pesta kostum yang semula putih berubah menjadi merah karena sibah darah di mana-mana. Dalam kegalauan Uma, teringat kembali bayangan Ploy. Uma mengatakan kepada Joy bahwa selama ini ia mengetahui Joy adalah adik Ploy. Surat yang dikirimkan oleh Ploy, ia simpan dalam laci. Racun pun mulai bereaksi terhadap dirinya dan Uma pun tewas. Di sisi lain, Nirah berkata kepada ayah Uma lewat telepon bahwa dirinya akan bercerai. Setelah itu, racun mulai beraksi. Sambil jalan sempoyongan, ia mulai meminta pertolongan kepada orang lain. Nirah mulai melihat kembali bayangan hantu Ploy yang ternyata itu adalah Joy. Tanpa ampun, Joy menghujamkan pisau berkali-kali kepada Nirah. Setelah semuanya mati, Joy membawa Nid, sang keponakan, meninggalkan rumah itu. Akhirnya, Nid bisa merasakan dan menghirup udara di luar. Film pun selesai. Anyway, terima kasih user New Irshad sudah merequest review film. Untuk teman-teman yang mau request film juga, film apa yang mau saya review? Silahkan tulis di kolom komen ya. Saya doakan kalian semoga sehat selalu. Untuk video selanjutnya, saya akan segera merangkum kembali film-film yang lebih seru tentunya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.